Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 11 TPB 3 dengan judul RBL Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana sebagai sumber arus listrik DC. Selamat menyaksikan. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang diberikan pada sebuah partikel bermuatan listrik yang bergerak dalam medan elektromagnetik. Gaya Lorentz menjelaskan interaksi antara partikel bermuatan listrik dengan medan elektromagnetik. Gaya ini berperan penting dalam fenomena fisika, contohnya seperti pergerakan partikel bermuatan dalam medan listrik dan interaksi antara partikel bermuatan dengan medan elektromagnetik secara umum. Biografi Hendrik Anton Lorentz. Hendrik Anton Lorentz adalah seorang fisikawan teoritis yang lahir pada tanggal 18 Juli 1853 di Arnhem, Belanda dan meninggal pada tanggal 4 Februari 1928 di Haarlem, Belanda. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori relativitas dan elektrokimia. Rumus gaya Lorentz. Gaya Lorentz juga dapat melakukan kopel dengan torsi atau momen putar dengan rumus tau sama dengan F dikali S sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Dan jika terjadi pada muatan listrik bergerak yang dilambangkan dengan Q, rumusnya F sama dengan Q dikali V dikali B dikali sin theta. Dengan keterangan F adalah gaya Lorentz yang bekerja pada partikel bermuatan listrik, Q adalah muatan partikel, V adalah kecepatan partikel, dan B adalah medan magnetik yang diberikan pada partikel, dan tau adalah torsi per momen gaya dengan satuan Newton. Untuk kaidah tangan kanan gaya Lorentz yang ada dua. Yang pertama menggunakan 3 jari, yaitu untuk arah arus listrik berlambang I menggunakan ibu jari, untuk arah medan magnet berlambang B menggunakan jari telunjuk, dan arah gaya Lorentz F berada di jari tengah sesuai pada gambar. Untuk kaidah tangan kanan yang kedua menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka serta lebih mudah digunakan, terlebih jika sudut alfa tidak sama dengan 90 derajat, yaitu ibu jari adalah arah arus listrik berlambang I, keempat jari lainnya adalah arah medan magnet berlambang B, dan telapak tangan adalah arah gaya Lorentz berlambang F. Perlu diketahui bahwa besarnya sudut alfa tidak mempengaruhi arah gaya magnetik. Hal ini karena arah gaya tersebut tegak lurus dengan arah arus listrik serta medan magnet. Gaya Lorentz di kawat berbentuk loop yang memiliki arus listrik DC. Pada saat kumparan kawat tembaga yang memiliki panjang L kemudian dialiri arus listrik sebesar I dan kedua sisi kawat tersebut diletakkan pada medan magnetik sebesar B, akan terjadi gaya magnetik. Gaya elektrik yang terjadi adalah tarik-menarik maupun tolak-menolak bergantung kepada arah arus listrik yang berasal dari masing-masing sisi kawat. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu baterai ABC 1,5 volt, kawat tembaga 1 mm, styrofoam, kabel serabut, peniti 5,5 cm, lakban dan double tape, amplas halus, korek api, magnet neodymium, dan yang terakhir yaitu gunting dan cutter. Halo, jadi di sini kami akan membuat suatu percobaan yaitu tugas RBL dengan judul penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana sebagai sumber arus listrik DC. Jadi di sini langsung aja ya kita review apa aja peralatan dan bahannya. Ada gunting, lalu korek api, ada amplas. Amplasnya ini yang halus. Lalu ada lakban hitam yang gede sama double tip. Terus ini ada peniti, baterai. Ini baterainya sudah kami kasih kertas biar agak rapi. Terus kawat tembaga. Jadi ini kawat tembaga yang sudah dikelupas sebelumnya, diambil dari kabel ini. Kemudian ada kabel serabut untuk menghubungkan nanti ke styrofoam dan peniti. Lalu ada magnet. Ini magnetnya kecil tapi kuat banget ya. Dan ini juga ada magnet tambahan. Ini ada styrofoam yang udah
saya potong dan saya lapisi lakban. Oke, ini udah jadi ya. Kita udah rakit sedemikian rupa. Baterai udah dihubungkan dengan kabel serabut ke dalam styrofoam dan udah dipeniti nih. Jadi udah terhubung ya. Ini kita lakban styrofoamnya biar kelihatan rapi. Lalu kita udah melilit ini kabel serabut. Yang pertama ini berdiameter 2 cm. Ini diameter 2 cm dengan jumlah 3 lilitan. Yang kedua ini ada berdiameter 3 cm juga. Ini berjumlah 5 lilitan. Dan yang terakhir yang paling besar ini ada berjumlah 5 lilitan dengan diameter 3 cm. Oke. Habis ini kita amplas ya. Kita amplas ujungnya di sini. Ini sebagai sampel aja karena kalau dilanjutin videonya pasti nggak selesai-selesai. Jadi kita amplas sampai halus dan warna kuning tembaga ini pudar ya. Pokoknya kanan kiri kita amplas. Ini juga intinya semuanya kita amplas. Anggap aja 3 ini udah selesai ya kita amplas. Dan yang terakhir sebagai contoh ini dibakar. Kawat tembaganya ini dibakar semua nanti ya. Ini mungkin kita butuh bahan lagi lilin, tapi tadi maaf nggak ke data ya. Gak apa-apa, jadi ini nanti kita bakar. Oke. Dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa percobaan ini berhasil dan berfungsi sesuai dengan prinsip gaya Lorentz. Namun, kecepatan kumparan yang berputar tidak terlalu cepat dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, jarak antara magnet dan kumparan terlalu jauh. Lalu yang kedua, kekuatan medan magnet dan arus listrik kurang kuat. Dan yang terakhir, jumlah lilitan atau loop kawat tembaga berpengaruh terhadap besarnya medan magnet. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Bye bye.